Seperti pada episode sebelumnya, kalau si Dokim tuh disuruh oleh Ratu untuk ikutin si Isan ke tempat prostitusi. Dan ke gap lagi. Dan karena sifat pertemuannya tuh rahasia, dia tuh hampir aja dieksekusi. Untung di stop sama si Isan. Dan si Isan tuh sempat marah karena si Dokro tuh langsung mau eksekusi si Dokim aja dong. Kan gila. Dan waktu dengar alasan si Dokim, kalau dia tuh diutus sama si Ratu, ya si Isan marah lah. Setelah apa yang dia lakuin ke si Dokim, dia pikir tuh kalau si Dokim tuh beneran bisa dia percaya. Dan bahkan dia tuh pengen langsung ngebebas tugasin si Dokim sebagai pembantu pribadi Putra Mahkota dong. Tapi di saat dia bilang di sana dia cuma pengen ngebuktiin kalau ibunya si Isan tuh salah, bahwa Putra Mahkota tuh nggak mungkin ke tempat prostitusi. Ya walau si Isan tuh masih marah, tapi seperti dia mulai bisa memahami si Dokim. Dan bahkan dia tuh sampai diajak ke rapat dong. Dan karena sifatnya rahasia, kedatangan si Dokim tuh sempat dipertanyakan. Walau akhirnya tuh dijawab oleh pangeran sendiri. Dan sepulangnya dari sana, selain si Isan tuh memberikan beberapa buku ke si Dokim, dia juga mulai ngaku gitu loh, bagaimana perasaannya si Isan ke si Dokim. Ya si Dokim tuh cuma bisa bengong lah, dan dia tuh nggak nyangka aja gitu loh. Terus besoknya, si Dokim tuh jadi public enemy dong, di kalangan pembantu istana. Ya gimana enggak, mereka tuh ngeliat kalau si Dokro tuh pengen ngobrol berdua sama si Dokim. Ya yang lain pada jealous lah. Dan di situ tuh si Dokro tuh coba minta maaf atas kelakuan dia semalam. Tapi tetap aja dong si Dokro tuh kurang ajar. Ngapain coba dia tuh nanya mengenai kedekatannya si Dokim sama si pangeran. Tapi emang dasar si Dokro, ternyata pertanyaan dia tuh cuma buat ngetes doang dong. Kan ngeselin. Sementara itu di istana, Raja tuh tiba-tiba memberikan statement kalau Isan tuh akan segera menggantikan Raja. Dan bikin semua orang tuh shock. Tapi justru mentornya si Dokim tuh berpikiran beda. Dia tuh malah berpikiran kalau itu merupakan sebuah abdikasi. Dan ternyata kenapa mentornya si Dokim tuh gak suka sama pangeran, karena bapaknya dia dulu. Bagaimana bapaknya Isan tuh adalah seorang yang sakit mental dan suka membunuh orang-orang di istana. Dan membuat trauma tersendiri gitu loh untuk orang-orang yang ada di istana. Terus di sana kita tuh sempat ngeliat ada kejadian lucu. Karena si Dokim tuh berpenampilan resmi, disangka sama si Isan kalau dia tuh akan menjadi seorang selir di sana. Padahal emang hari itu tuh akan ada pelantikan dari pembantu istana. Dan setelah itu tuh diadakan upacara pemberian makan kepada pangeran. Dan bahkan ibunya si Isan tuh sampai datang loh. Tapi di situ si Isan tuh bikin blunder besar. Karena di situ dia bilang kalau dia tuh nggak mungkin lah suka sama pembantu istana yang rendah gitu loh sebagai selir. Padahal yang ada di depannya itu ternyata si Dokim dong. Ya si Dokim tuh langsung sedih lah. Dan dia tuh merasa kayak dibohongi gitu loh oleh si pangeran. Lalu malamnya kita lihat kalau si pangeran tuh diadili dong oleh raja. Karena dia mendapatkan informasi kalau si Isan tuh sering ke tempat pelacuran. Dan karena itu, si Isan tuh dihukum untuk gak boleh keluar dari istana. Dan gak sampai situ doang, si raja tuh masih dikomporin dong. Sampai dia tuh marah berat. Dan bahkan langsung datang ke tempatnya si Isan dan gampar habis-habisan. Walau maksudnya mungkin baik, tapi si Isan tuh begitu trauma gitu loh setelah kejadian itu. Namun dia bilang, kenapa dia tuh masih bisa menahan semua rasa sakit? Karena dia tuh punya tujuan yang lebih besar. Dan episode kali itu diakhiri dengan si Dokim yang menunjukkan rasa loyalnya ke si Isan dan berjanji untuk melindungi pangeran walau nyawa taruhannya.